warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, NIM 220404501059, kelas A, program studi bimbingan dan konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini memuat tentang ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Konseling dengan materi hubungan terapeutik. Adapun sedikit pengantar mengenai pentingnya psikologi konseling. Perlu kita ketahui bahwa belajar psikologi konseling sangatlah penting dikarenakan ini dapat membantu individu memahami dirinya sendiri dan mengatasi masalah pribadinya, di mana dalam proses konseling, konselor menggunakan berbagai pendekatan untuk membantu konseli memahami dan menyelesaikan masalah mereka. Nah, oleh karena itu, peran psikologi konseling ini sangatlah dibutuhkan dalam membantu individu untuk memahami dirinya, mengajarkan cara dalam penyelesaian masalah, pengelolaan stres, dan pengembangan pribadi yang optimal. Materi yang pertama yaitu menciptakan hubungan dengan klien. Di sini terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan hubungan yang baik dengan klien. Yang pertama, ada menerima klien dengan ikhlas. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan klien. Dan yang ketiga, menunjukkan keterbukaan diri. Materi selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Nah, adapun definisinya menurut Kusmawati 2015 mengenai komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal artinya komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Meskipun demikian, komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata bukan analog dengan komunikasi isyarat bagi orang yang bisu dan tuli. Menurut Bull 1983, komunikasi nonverbal meliputi intonasi dan tekanan suara, ekspresi wajah, gerakan tubuh, tatapan, jarak antara individu. Itulah yang dinamakan komunikasi nonverbal. Nah, dalam membahas komunikasi nonverbal dapat ditinjau dari beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu ada tahap pendekatan linguistik. Artinya, pada komunikasi terlihat seberapa besar kategori dan fungsi perilaku nonverbal. Adapun tahap yang kedua yaitu pendekatan kognitif, di mana ini melihat perilaku nonverbal sebagai aktivitas motor postural yang merupakan pendukung utama untuk memahami dunia. Dan tahap yang terakhir yaitu ada pendekatan atau model keterampilan sosial yang dikembangkan oleh Argyll 1994 yang menyebutkan bahwa perilaku nonverbal merupakan bagian dari keterampilan motorik yang dipelajari yang dapat dimodifikasi melalui pelatihan. Nah, adapun materi tentang jenis perilaku nonverbal, di mana jenis-jenis perilaku nonverbal menurut Gazda 1985 membagi komunikasi nonverbal menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ada perilaku komunikasi nonverbal dengan menggunakan waktu. Yang kedua ada komunikasi nonverbal dengan menggunakan badan. Dan yang ketiga ada tingkah laku nonverbal dengan nada suara. Dan yang keempat ada tingkah laku dengan mempergunakan lingkungan. Adapun materi tentang perilaku verbal dan nonverbal klien.
Nah, di mana perilaku verbal adalah perilaku seseorang berupa kata-kata, sedangkan perilaku nonverbal biasa juga disebut dengan bahasa tubuh, di mana bahasa tubuh ini merupakan indikator yang dianggap paling jujur dibandingkan dengan perilaku verbal, karena perilaku nonverbal tersebut tidak bisa berbohong tentang apa yang sedang dialami oleh seseorang. Nah, sekarang kita masuk ke materi perilaku verbal dan nonverbal konselor, di mana perilaku verbal dan nonverbal konselor dalam situasi konseling bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan klien yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas konseling. Perilaku verbal untuk meningkatkan interaksi dalam proses konseling yang harus dilakukan konselor, yaitu dengan cara yang pertama dengan merespon dengan kata-kata pendek. Yang kedua ada merefleksikan kata-kata lain tetapi dengan makna yang sama. Dan yang ketiga ada pengarahan positif. Nah, adapun materi tentang keberhasilan konseling. Di sini terdapat dua faktor yang menentukan keberhasilan proses konseling. Yang pertama ada faktor klien. Nah, hal-hal yang mengangkat faktor klien yang memengaruhi keberhasilan konseling antara lain ada keterbukaan klien, pemahaman klien tentang dirinya, pemahaman klien tentang masalahnya, keinginan dan motivasi klien untuk berubah, dan komitmen klien untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau terapi yang akan dilaksanakan. Adapun faktor yang kedua yaitu faktor konselor, di mana figur konselor merupakan penentu keberhasilan konseling. Keberhasilan konseling yang bersumber dari pihak konselor antara lain ada kompetensi konselor, pandangan klien tentang keahlian konselor, serta kepercayaan klien pada konselor. Artinya, seberapa klien pada konselor tersebut, seberapa besar kepercayaan klien sebagai orang yang dapat membantu mencari masalah dan menghadapi klien. Dan yang terakhir ada daya tarik klien terhadap konselor. Nah, adapun materi yang terakhir yaitu penampilan konselor, di mana di sini terdapat beberapa poin yang perlu kita ketahui tentang bagaimana penampilan yang baik untuk konselor. Di sini yang pertama ada penampilan konselor yang menarik bagi klien adalah konselor yang keadaan fisik yang menarik, wajah yang menarik, dan berat badan normal serta berpakaian kasual. Yang kedua ada perilaku nonverbal konselor yang sering diteliti adalah ekspresi wajah, senyuman, tatapan mata, anggukan kepala, dan posisi badannya. Dan yang ketiga ada teori pertimbangan sosial dengan prinsip halo efek, yang artinya bahwa orang yang menarik secara fisik juga memiliki sejumlah karakteristik lain seperti kepribadian yang menyenangkan. Nah, poin yang terakhir yaitu sumber-sumber diri dalam konselor yang memengaruhi dapat dipercaya oleh kliennya adalah keahlian sifat, dapat dipercaya, dan daya tarik. Nah, itu yang dapat konselor tampilkan atau tunjukkan kepada kliennya ketika melakukan proses konseling atau sedang berinteraksi kepada orang lain sehingga orang lain tertarik kepada seorang konselor tersebut.
Berdasarkan penjelasan tadi, dapat saya simpulkan bahwa hubungan terapeutik adalah suasana hubungan konseling dengan konseli yang nyaman, lega, memuaskan, dan dapat membentuk tingkah laku baru untuk pengembangan diri klien. Komunikasi verbal dan nonverbal juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan antara konselor dengan kliennya.